Selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa TVR Parlemen? Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 5 DPR RI yang meminta pemerintah daerah Yogyakarta dan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI untuk meningkatkan pelayanan serta sarana untuk menunjang kebutuhan dan kenyamanan mudik tahun 2023. Komisi 5 DPR RI memastikan kesiapan moda transportasi kereta api dan pesawat terbang jelang mudik lebaran tahun 2023, khususnya stasiun Yogyakarta yang menjadi salah satu poros terkait dengan stasiun-stasiun penyangga di Pulau Jawa. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi kesiapan infrastruktur dan pelayanan di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta yang terhubung dengan Bandar Udara Yogyakarta International Airport. Ia menambahkan PT KAI dan pemerintah daerah Yogyakarta harus mengutamakan kepuasan serta kenyamanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran. Kesiapan dari kereta api Jogja ini sudah sangat baik antara bandara maupun stasiun kereta api di Tugu ya, itu sudah sangat bagus. Namun tentu kita banyak mengingatkan beberapa hal. Pertama, persoalan parkir yang masih masalah di sana, itu mungkin barangkali bisa dipikirkan oleh Kementerian Perhubungan. Tentu dengan pemerintah daerah Jogja gitu, daerah khusus Jogja. Kemudian yang kedua adalah persoalan keamanan di kereta api. Kita berharap di kereta api juga itu penjagaan keamanan harus tinggi. Menjawab hal itu, Raden Agus Dwinanto Budiaji, selaku Executive Vice President Daerah Operasi Kereta Api atau Daop 6 Yogyakarta menegaskan akan terus meningkatkan pelayanan dan sarana untuk menunjang kebutuhan dan kenyamanan pemudik tahun 2023. Untuk jangka panjang memang kita sedang memikirkan untuk peningkatan kapasitas, bahkan peningkatan pelayanan khususnya untuk kereta-kereta bandara dan kereta komuter. Dari Yogyakarta, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Masih dari Komisi 5 pemirsa yang mendorong pemerintah mengambil langkah antisipasi yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan keselamatan maupun kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan mudik lebaran tahun ini. Dengan potensi mobilisasi masyarakat yang mencapai 123,8 juta jiwa pada mudik lebaran tahun 2023, Komisi 5 DPR RI menilai diperlukan perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan pelayanan transportasi bagi masyarakat. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan, meningkatnya mobilitas masyarakat pada Lebaran 2023 diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Yang pertama, meningkatkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan melakukan peningkatan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk ketersediaan perlengkapan jalan, serta terus meningkatkan kampanye budaya keselamatan berlalu lintas. 2. Segera melakukan uji kelaikan kapal penumpang, pesawat udara, kendaraan darat, serta kereta api, sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan, keinginan masyarakat untuk mudik di tahun 2023 cukup tinggi. Hal ini diakibatkan adanya pembatasan masyarakat pada tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu langkah antisipasi yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan keselamatan maupun kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan mudik lebaran 2023. Jadi, kita melihat bahwa animo masyarakat untuk mudik tahun ini cukup tinggi, bahkan diperkirakan naik 20-30% dari tahun sebelumnya. Oleh karenanya, tentu pemerintah harus menyiapkan segala fasilitas, baik infrastruktur jalan, kapal penyeberangan maupun pesawat ya harus disiapkan secara maksimal. Mario, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menetapkan 5 Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI untuk periode 2022-2027. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI berharap Dewan Pengawas terpilih dapat mengedepankan profesionalisme serta independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewas TVRI. Komisi 1 DPR RI menetapkan 5 Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI untuk periode 2022-2027. Komisi 1 DPR RI berharap kelima Dewas TVRI mampu berkontribusi untuk memajukan TVRI. Mutia Fiada Hafid berharap 5 Dewan Pengawas terpilih dapat mengedepankan nilai-nilai profesionalisme, menjunjung integritas dan independensi, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewas TVRI. Komisi 1 tentu berharap calon anggota Dewas TVRI periode 2022-2027 yang akan mendapatkan persetujuan DPR RI untuk dapat melaksanakan tugas fungsi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara profesional dan bertanggung jawab, serta senantiasa menjaga moralitas, integritas, dan independen, serta menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syahfikarno menyampaikan Dewas TVRI harus menjalankan visi untuk kemajuan TVRI. Selain itu, siaran TVRI sebagai satu-satunya televisi milik negara diharapkan mampu menyajikan tayangan yang mendidik dan menghibur agar masyarakat tertarik untuk menikmati siaran TVRI. Dibenahi yaitu harus melakukan satu reformasi pastinya, meningkatkan kualitas dan juga harus membuat TVRI lebih menarik baik secara konten dan juga bagaimana bersaing di era digitalisasi di mana konten-konten over the top seperti YouTube dan lain-lain itu sudah menguasai masyarakat secara luas dan juga sehingga TVRI tetap menjadi sumber utama, corong utama suara masyarakat. Ya, yuk. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya. Guna memastikan ketersediaan LPG dapat memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Idul Fitri, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah dan Pertamina memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg bersubsidi pada momen Ramadan dan jelang Idul Fitri. Berbagai strategi dan upaya antisipasi juga harus disiapkan untuk mencegah kelangkaan gas LPG di masyarakat hingga akhir tahun 2023. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Tangerang, Banten, anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah menyiapkan upaya antisipasi kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi. Pasalnya, konsumsi gas LPG bersubsidi dicatat sudah nyaris over kuota dari kuota yang telah ditentukan dalam APBN 2023, yaitu 8 juta ton. Mukhtarudin meminta Pertamina melakukan koordinasi dengan BPH Migas untuk memastikan ketersediaan LPG dapat memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Idul Fitri hingga akhir tahun 2023. Sehingga ada penambahan kuota untuk beberapa daerah yang melakukan program itu. Jangan sampai nanti nelayan sama petani berebut dengan ibu di dapur gara-gara soal gas. Mensupport, jangan sampai ada kelangkaan LPG secara nasional. Mengingat hari ini sudah over kuota dan perkiraan kita 82 juta. Mudah-mudahan menjelang Idul Fitri dan lain-lain ini tidak ada kelangkaan LPG di secara nasional. Lebih lanjut, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan gas bumi atau jaringan gas rumah tangga dari PT Perusahaan Gas Negara untuk membantu menekan penggunaan gas LPG bersubsidi serta menghemat pengeluaran APBN untuk subsidi. Sementara kemungkinan Jargas itu kita dorong sehingga betul-betul target atau kuota yang disediakan di tahun 2023 8 juta ton ini ya bisa cukup gitu, nggak terjadi kekurangan. Demikian. Dari Provinsi Banten, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI berharap adanya evaluasi terkait kebijakan impor beras yang dinilai tidak berdampak pada penurunan harga beras di pasaran. Pemerintah seharusnya dapat menyerap cadangan beras dalam negeri terutama pada saat panen raya saat ini. Kebijakan pemerintah melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton dinilai tidak memberikan dampak positif terhadap harga beras di pasaran. Bahkan hal itu dapat mempengaruhi harga gabah di tingkat petani. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Pasar Induk Gede Bage, Bandung, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, kebijakan impor beras yang dilakukan nyatanya tidak berdampak pada penurunan harga maupun peningkatan konsumsi beras di pasaran. Anggia meminta adanya evaluasi terkait kondisi yang justru merugikan masyarakat, terlebih petani yang akan segera memasuki musim panen raya. Perlu dilakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab harga beras yang masih tinggi di pasaran. Kalau hukum pasar kan kalau barangnya banyak mestinya murah, ya kan? Kalau barangnya banyak mestinya murah. Kita sudah dapat impor, meskipun saya nggak setuju impor ya, Pak. Saya nggak setuju impor ya. Lalu kemudian sedang panen raya juga, mestinya kan murah, tetapi masih tinggi. Nah di lapangan nanti setelah ini kita ke Bulog, apakah mereka punya stok banyak atau tidak? Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mengatakan, saat ini swasembada beras semestinya bisa terwujud karena sedang panen raya, yang seharusnya menjadi waktu yang tepat bagi Bulog untuk menyerap cadangan beras pemerintah. Kalau dalam suasana swasembada terpenuhi dalam negeri, kenapa kita mau impor beras? Disinilah perlu kita keberpihakan, petani kita selama ini kan tidak sejahtera. Nah kalau selalu dipenuhi dengan impor kan tambah kasihan. Supaya janganlah impor, karena beras dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Dari Jawa Barat, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemberian tunjangan hari raya atau THR tentu menjadi hal yang dinanti bagi para pekerja. THR diberikan kepada pekerja ataupun karyawan swasta serta pegawai negeri sipil menjelang hari raya keagamaan. Meskipun begitu, pemberiannya tak selalu berjalan mulus. Bisa dikatakan bahwa THR kerap menjadi masalah bagi para karyawan. Terkadang ada perusahaan yang enggan atau lalai membayarkan THR sesuai dengan ketentuannya. Dan informasi mengenai hal ini akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, THR sendiri wajib dibayarkan maksimal 7 hari menjelang Hari Raya. Jika belum mampu membayar, perusahaan bisa mendiskusikannya dengan pekerja mengenai metode pembayarannya. Terlebih di masa pandemi, banyak sektor yang terdampak secara ekonomi. Betul sekali, Alfat. Ya. Namun ini, jika kondisi keuangan sudah kembali normal, tentunya THR wajib dibayar secara penuh. Jika tidak, tentu akan ada sanksi administratif berupa denda sebesar 5% dari waktu keterlambatan pembayaran. Nah, pembayaran THR yang menjadi persoalan bagi perusahaan menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. DPR RI berharap perusahaan yang masih kesulitan membayar THR karyawannya karena kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya untuk dapat segera berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas terkait agar menemukan solusi terkait dengan persoalan THR tersebut. Nah, ini masih menjadi polemik dan juga dibahas sampai saat ini, Alfat. Nah, pemirsa, informasinya telah kami rangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini untuk Anda. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi karyawan atau buruh di perusahaan pada 23 Maret 2023 lalu. Melalui surat edaran tersebut, Menaker mewajibkan perusahaan untuk memberikan THR keagamaan secara penuh, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Diketahui pada tahun 2022, masyarakat melaporkan 1.700 perusahaan akibat pemberian THR yang tidak sesuai aturan. Untuk itu, surat edaran Menaker bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya keluhan karyawan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, serta mengawasi kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak karyawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menyampaikan, pengusaha harus menyadari THR adalah hak karyawan yang wajib diberikan.
Untuk itu, pemberian THR pada karyawan harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Mengingat Idul Fitri tahun ini akan berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena PPKM tidak diberlakukan lagi. Dari segi aturan kan udah bagus nih. Cuman dari segi pelaksanaannya saya kira perlu himbauan dan perlu kesadaran dari pengusaha-pengusaha kita agar memberikan perhatian terhadap peraturan ini dan melaksanakannya dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tentu juga tidak dicicil. Pembayaran THR kadangkala masih menjadi persoalan bagi perusahaan. Beberapa perusahaan merasa keberatan atas kebijakan pemerintah karena kondisi ekonomi tiap perusahaan yang berbeda. Pada umumnya, kondisi keuangan yang tidak stabil, efisiensi, dan dampak pandemi COVID-19 menjadi alasan perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yasin memahami beberapa perusahaan masih kesulitan membayar THR bagi karyawan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, pengusaha perlu berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan daerah agar menemukan solusi terkait persoalan THR. Kalau memang akan terjadi seperti itu, ya harus jauh hari sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Dinas Tenaga Kerja setempat. Jangan sampai timbul gejolak untuk mendapatkan haknya harus turun ke jalan. Nah ini kalau bisa jangan lagi. Jika kita niatin dengan benar dari jauh hari sebelumnya, saya rasa tidak akan ada masalah itu. Sementara itu, menanggapi perusahaan nakal yang mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak karyawan, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendesak perlu adanya pengawasan dan mediator ketenagakerjaan yang proaktif untuk mengawasi dan memastikan pengusaha mematuhi aturan yang berlaku dalam pemberian THR. Surat edaran THR 2023 itu yang harusnya dipatuhi oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pertama, karyawan yang baru sebulan saja dia sudah berhak memperoleh THR. Saya berharap pertama perusahaan jangan pelit-pelit lah, ngasihnya sebelum tanggal 14 sehingga punya waktu bagi pekerja untuk belanja. Nah, pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan provinsi harus ekstra keras sebelum mereka cuti bersama. Posko-posko pengaduan dibuka. Pemberian sanksi akan diberikan kepada perusahaan apabila tidak membayar THR kepada karyawan berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Adapun sanksi yang akan didapatkan perusahaan antara lain yaitu teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan kegiatan usaha. Lebih lanjut, THR keagamaan hanya diberikan kepada karyawan tetap, karyawan PKWTT, dan karyawan PKWT dari perusahaan yang mempekerjakannya. DPR RI menyayangkan pemerintah tidak mengatur pemberian THR bagi pegawai honorer pada Lebaran tahun ini. DPR RI akan terus berupaya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar membayarkan THR tepat waktu atau lebih awal sebelum jatuh tempo dengan jumlah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, pemirsa juga Alfa, tentu kita berharap THR karyawan segera terpenuhi haknya ya. Ya, Elisa udah cair ya? Alfat gimana? Sudah cair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih, lagi di bulan puasa ini, kita pasti dekat dengan membahas tentang umat muslim. Ya. Nah, kalau bagi umat muslim pemirsa, ada kota Mekah dan juga Madinah di Arab Saudi. Ini merupakan kota yang sangat familiar karena kota ini memiliki arti penting dalam agama Islam. Betul, Alfat? Betul sekali pemirsa dan juga Elisa, karena kedua kota tersebut memiliki sejumlah hal menarik dan menakjubkan yang bahkan memenangkan rekor dunia. Nah, informasinya apa? Akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya Lisa, tadi kita sudah berbicara ya atau sedikit mengulas terkait dengan Mekah dan juga Madinah. Karena jika pada umumnya Mekah dikenal sebagai tanah suci saja karena terdapat Masjidil Haram serta Ka'bah yang merupakan simbolnya, maka Madinah merupakan tanah suci karena terdapat Masjid Nabawi yang merupakan pusat dari kekuasaan Islam. Nah, ini dikabarkan kedua masjid ini memiliki pesona yang indah dan juga kuat ya Alfat, karena bisa kita lihat juga bangunannya itu kokoh, megah dan juga kuat. Namun kedua masjid ini memancarkan sinar keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sinar Muhammad SAW, dan juga Masjidil Haram memancarkan keagungan Sang Khalik, sedangkan Masjid Nabawi menggambarkan kebesaran Muhammad. Tentu kita penasaran gimana informasi selengkapnya. Ya. Pemirsa, telah kami himpun dalam segmen editorial parlemen berikut ini untuk Anda. Hai pemirsa Intips TVR Parlemen, kali ini pemirsa kita ajak untuk berjalan-jalan ke Arab Saudi. Tahu nggak, hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin cukup lama loh pemirsa. Raja Arab Saudi pun juga cukup sering berkunjung ke Indonesia dan tentunya berkunjung ke gedung parlemen DPR RI. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1950-an, bahkan masih membekas hingga sekarang. Jika pemirsa berkunjung ke Arab Saudi dan melihat pohon hijau yang rimbun di kanan kiri jalan, nah itu adalah pohon oleh-oleh dari Presiden Soekarno dari tahun 1955. Orang Arab Saudi menyebut pohon yang dikenal dengan nama pohon Mindi itu dengan sebutan pohon Soekarno. Wah, ternyata Indonesia menyumbang hijaunya Arab Saudi ya. Selain menjadi negara dengan jamaah haji terbesar di dunia,
Indonesia juga menyumbang pengunjung ziarah ke Arab Saudi melalui ibadah umroh. Jumlahnya tidak main-main, setiap tahun mencapai 500.000 lebih jamaah umroh yang berkunjung ke Arab Saudi. Nah, yuk kita ajak pemirsa berziarah kemana lagi kalau bukan kedua kota yang menjadi tempat suci umat Islam, Kota Mekah dan Kota Madinah. Sekarang kita berkunjung ke Kota Suci Mekah, kota yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad sekaligus menjadi kota tempat lahirnya agama Islam. Di Kota Mekah terdapat Ka'bah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ka'bah yang berbentuk kubus ini kini digunakan sebagai arah atau kiblat untuk beribadah bagi umat Islam. Berada di dalam masjid suci yang dikenal dengan Masjidil Haram. Setiap tahunnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mengunjungi Ka'bah untuk berdoa langsung, baik dalam momen ibadah haji yang hanya terjadi setahun sekali atau dalam momen ibadah umroh yang bisa dilaksanakan kapan saja. Di sekitar Masjidil Haram, tentunya umat muslim bisa menanti-nanti untuk mengikuti sholat berjamaah langsung di depan Ka'bah. Umat Islam melakukan berbagai ritual keagamaan yang masing-masing memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Seperti kegiatan tawaf atau kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat tawaf, pemirsa bisa menyentuh langsung Ka'bah mulai dari Hijir Ismail hingga mencium batu suci yang dikenal dengan Hajar Aswad. Selesai tawaf, pemirsa bisa melanjutkan kegiatan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa dan Bukit Marwah secara bolak-balik. Kegiatan sa'i ini mengingat perjuangan Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail. Perjuangan Siti Hajar inilah yang kemudian menjadikan Masjidil Haram menjadi kota suci sejak dahulu. Karena di daerah tandus Mekah ini akhirnya mengalir air suci yang dikenal dengan mata air Zam-Zam. Di Mekah, untuk mengetahui sejarah peradaban Arab Saudi, pemirsa bisa berkunjung ke Museum Al-Amaudi. Museum yang menyajikan keunikan warga Arab Saudi dilihat dari sisi gaya hidup atau kebiasaan masyarakat Arab Saudi. Dari kota Mekah, kita mengunjungi satu lagi kota suci umat Islam di Arab Saudi. Di mana lagi kalau bukan kota Nabi, yaitu kota Madinah. Di kota Madinah inilah sejarah mengukir peradaban bagi umat Islam. Nabi Muhammad wafat di kota Madinah, kota yang dia bangun menjadi kota modern Islam pertama di dunia. Di kota Madinah terdapat Masjid Nabawi. Di dalam masjid terdapat beberapa tempat suci sekaligus bersejarah. Di antaranya adalah makam Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Raudah. Selain itu, di dalam Masjid Nabawi juga ada mimbar Nabi. Di sini konon dulu Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada masyarakat Madinah. Karena dakwahnya yang penuh cinta kasih, masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam hingga kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat indah dengan ornamen Islam yang sangat menarik. Di Masjid Nabawi, pemirsa bisa beribadah dengan sangat nyaman dan khusyuk karena lingkungan Masjid Nabawi yang berkesan modern dan Islami. Nah, itu tadi beberapa hal penting dan menarik yang bisa kita informasikan untuk pemirsa TVR Parlemen. Setelah ini, apakah pemirsa tertarik untuk berkunjung ke Arab Saudi? Tentu dong, bagi umat Islam kan beribadah haji wajib hukumnya bagi yang mampu. Nah, itu tadi informasi dan tips untuk Anda pemirsa mengenai kota suci umat Islam di Arab Saudi. Ya pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 11 April 2023. Pemirsa, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 11 DPR RI yang akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan terkait dana bagi hasil. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 juga akan melakukan rapat kerja dengan Kepala PPATK dan juga melakukan RDPU dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Juga masih ada rapat dan juga program DPR RI lainnya yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya, tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba juga rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.